Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali dikumpulkan dalam Wakaf Fest 2020 ya, yang sebelumnya sudah kita jalankan yang pertama di bulan yang lalu. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada kedua kita yang menjadi teladan hidup kita, dan hari ini adalah hari perayaan kelahiran beliau. Semoga kita semakin dekat dan semakin berupaya untuk bisa meneladani sikap-sikap terbaik dari Rasulullah SAW sebagai panutan kita dalam pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, dan yang lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk aksi Wakaf Fest pada kesempatan bulan ini, ya insya Allah kita kembali mengangkat salah satu tema tentang wakaf dan social entrepreneurship. Dan ini adalah hal yang kemudian menjadi tantangan ya, bagaimana kemudian sebuah tren baru ya, anak-anak muda sekarang punya keinginan untuk kemudian berkontribusi pada sektor perubahan sosial ya. Jadi bukan sekedar melakukan sisi bisnis. Dua narasumber yang selalu akan hadir nanti bersama kita, ada Dr. Gamal Albin Said ya, kemudian juga Ustadz Uzroni Al-Fatih, satu lulusan Fakultas Kedokteran, satu alumni pesantren ya, tapi kemudian punya semangat yang sama, dipertemukan dalam rangka perubahan sosial kepada masyarakat. Baik, kita awali sama-sama pada pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelum memulai acara yang kedua, mengucapkan terima kasih ya kepada para peserta yang hadir dari berbagai kampus ya, dari berbagai sekolah, entrepreneur, dari pemerintahan ya, ada dari BWI, Kemenak, dari berbagai daerah, kemudian rekan-rekan dari LKSPWU ya, lembaga seperti perbankan, kemudian asuransi syariah, sampai ibu rumah tangga ya. Alhamdulillah ini adalah hal yang luar biasa, antusias dalam kondisi yang libur, cuma kemudian masih menyempatkan waktu untuk kemudian bisa hadir bersama-sama. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya pada sore hari ini akan memandu acara Wakaf Fest ya di bulan Oktober tahun 2020. Baik, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Saudara Abdillah. Kepada Saudara Abdillah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah memulainya dengan membaca ayat suci Al-Qur'an dan mudah-mudahan niat dan hati kita semakin lurus ya. Bagaimana kemudian Allah juga melapangkan segala cita-cita dan harapan kita dalam memberikan dampak perubahan serta manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Baik, selanjutnya program ini adalah hasil kerjasama dengan sejumlah pihak ya. Badan Wakaf Indonesia, CIMB Niaga Syariah, selaku LKSPWU dengan program inovatifnya tabungan IB Mapan berhadiah wakaf, kemudian dengan rekan-rekan media ada dari MNC Trijaya FM, portal hidayatullah.com, portal dream.co, Republika Online dan majalah Surah Hidayatullah yang setiap bulan menerbitkan tulisan seputar wakaf kontemporer. Dan insya Allah kita akan coba dengarkan ya pemaparan dari rekan-rekan SIM Niaga Syariah selaku LKSPWU yang memiliki program inovatif tabungan IB Mapan berhadiah wakaf. Ini adalah salah satu terobosan bagaimana kemudian sinergi lembaga wakaf dan sektor perbankan dalam rangka memberikan supporting dan dukungan kepada kemajuan wakaf di Indonesia. Dari rekan CIMB Niaga Syariah ya akan disampaikan oleh Bapak Alfi Khair ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama. Alhamdulillah melalui wadah dari Baitul Wakaf, CIMB Niaga Syariah tentunya bersama-sama bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Tentunya hari ini luar biasa sekali pembicaranya. Saya lihat dari Dr. Gamal Albin Said, Bapak Rama Wijaya dari Baitul Wakaf, salam Pak, salam sehat semua, dengan Bapak Uzroni Al-Fatih. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari BWI, BMH, tentunya dari Bapak Ibu undangan sekalian. Hari ini dari CIMB Niaga ingin menyampaikan beberapa produk inovatif yang tentunya bisa inline dengan spirit dan semangat dari Wakaf Produktif. Sebagai mitra yang bekerjasama dengan Baitul Wakaf, BMH, tentunya CIMB Niaga menghadirkan bentuk produk tabungan, khususnya tabungan yang bisa di-manage ataupun bisa dinikmati manfaatnya tentunya. Saya bisa tampilkan sedikit untuk produk kita. Izin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya tinggal sharing atau gimana nih, Mas? Ya, silahkan di-share, Pak. Share ya. Okay. Oke, saya tampilkan. Ya. Oke, suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Ini adalah bentuk dari produk tabungan IB Mapan Wakaf, tentunya berhadiah wakaf yang bekerja sama dengan Baitul Wakaf. Kita akan memberikan untuk layanan senilai sejumlah tanah sawah senilai 250.000 per meter. Yang kami ingin garis bawahi adalah tabungan IB Wakaf ini adalah tabungan berjangka dengan menghadiahkan wakaf, tentunya yang dikelola oleh Baitul Wakaf. Contohnya sebagai berikut. Setoran awal dengan 9 juta, setoran per bulanan adalah 500.000 selama tenor 1 tahun, turut berperan serta untuk tanah wakaf senilai 250.000 per meter. Jikalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua ingin
join juga atau berperan serta dengan setoran awal di bawah 9 juta, kita menyediakan produk layanannya setoran awal senilai 1,5 juta. Setoran awal selama 24 bulan, senilai 500.000, ini akan bisa berperan serta untuk menghadiahkan wakaf sebidang tanah sawah senilai 250.000 per meter. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, para tamu undangan semua, berminat untuk join di pesantren Tafiz senilai 1 juta nilai wakafnya. Saya yakin para undangan di tengah-tengah kita semua ini ada para lulusan atau alumnus dari pesantren Tafiz, kelolaan dari Baitul Wakaf, bisa melakukan setoran awal senilai 41 juta, setoran 1 juta per bulan selama 1 tahun, atau di bawah angka setoran awal 41 juta yaitu 10 juta, dengan setoran awal yang sama 1 juta selama 2 tahun. Akan kami garis bawahi, nilai ataupun saat jatuh tempo, setoran awal dan setoran rutin yang tadi disebutkan selama setiap bulan selama 1 tahun atau selama 24 bulan akan kembali diterima secara utuh oleh Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semua, para tamu undangan. Karena ini sekali lagi adalah tabungan atau berjangka yang berhadiah wakaf. Jadi sesuai tagline kami ya, karena semua berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik bersama Baitul Wakaf. Tentunya kerjasama yang baik ini dan sinergi yang sangat hangat dapat terselenggara antara Siambi Niaga Syariah dan Baitul Wakaf. Nanti ada pesannya, Bapak Ibu mohon disediakan ataupun di capture Bapak Fadli dengan nomor telepon 0813 1042 4269 atau dapat menghubungi langsung dengan PIC dari Baitul Wakaf yang kerjasama dengan CMB Niaga. Sangat menarik sih Bapak Ibu sekalian, para tamu rekan-rekan semuanya, karena spiritnya kita sama di sini melakukan wakaf produktif. Insya Allah berkah semuanya dari tanah sawah ataupun pesantren Tafiz. Kita dapat sama-sama melakukan tabungan wakaf secara produktif. Insya Allah demikian Bapak Ibu sekalian penjabaran dari kami, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian udah siap masuk ke event bersama Dr. Gamal. Terima kasih Bapak MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfi atas penyampaiannya ya. Beliau mewakili dari CIMB Niaga Syariah yang juga merupakan salah satu mitra dari Baitul Wakaf, termasuk yang mensupport program yang diselenggarakan pada hari ini. Insya Allah itu salah satu inovasi perbankan, bagaimana kemudian untuk berwakaf orang diberikan kemudahan ya, dengan menabung sudah bisa menjadi bagian memberikan manfaat wakaf seperti itu. Baiklah, sekarang saat yang dinanti-nanti telah tiba. Insya Allah kita akan diskusi virtual dengan dua narasumber ya. Dua-duanya masih muda. Kita memperingati Hari Sumpah Muda kemarin, dan insya Allah hari ini adalah kita tampilkan wajah-wajah yang muda. Ya. Profesi bisa berbeda, latar belakang bisa berbeda, satu dari lulusan kedokteran, satu lulusan pesantren, tapi kemudian ketika punya niat memberikan sebuah gagasan perubahan, melakukan aksi perubahan, maka ada dampak-dampak yang dihasilkan. Ya, narasumber pertama ya Dr. Gamal Albin Said, biomed ya, beliau kelahiran 8 September 1989 di Kota Malang, dokter lulusan Universitas Brawijaya Malang, sudah sangat terkenal beliau ya, banyak inovasi sosial yang dihasilkan, mulai dari klinik asuransi sampah, Inmeds, Siapa Peduli, dan lain-lain seperti itu. Assalamualaikum Dr. Gamal. Waalaikumsalam, Mas Rama, Pak Uzromi, Pak Alfi, dan kawan-kawan semua. Ya, apa kabar dok? Alhamdulillah dok. Ya, untuk lebih lengkap mungkin kita tayangkan untuk profil Dr. Gamal ya, untuk kemudian mengenal beliau lebih jauh seperti itu. Silahkan kita simak ya profil dari Dr. Gamal Albin Said.
Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Ya, itu sekilas tentang profil Dr. Gamal ya. Wajahnya sudah sering tampil di layar televisi sih sebenarnya seperti itu. Tapi perspektif hari ini kita akan mendengarkan dalam perspektif sociopreneurship ya, yang beliau adalah pelaku dan juga sudah banyak memberikan inovasi sosial di tengah masyarakat. Silahkan Dr. Gamal menginspirasi kita semua pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugi lain tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah berendah hati ya, mau meluangkan waktu sore ini dan memberikan kesempatan saya buat berbagi di antara berbagai kurangnya pengalaman yang saya miliki. Tapi insya Allah saya akan coba masuk dalam 3 hal hari ini. Pertama nanti bagaimana kita bisa mulai menginisiasi lalu pengalaman kami dan beberapa value yang fundamental ya dalam mengembangkan inovasi kewirausahaan sosial. Termasuk kita akan masuk sedikit soal pendekatan teori dari sociopreneur ini. Jadi kalau kita bicara kewirausahaan sosial dan kenapa kita jadi sociopreneur ya kawan-kawan, saya mencoba masuk ke ada 2 teori yang menjadi landasan saya selama ini. Jadi pertama ikigai, kedua divine calling. Jadi kenapa sih kita harus pilih jadi sociopreneur? Gitu. Ikigai, kalau kita baca banyak literatur soal purpose of life ya, kita akan banyak terarah pada teori ikigai. Jadi dia ini nilai hidup, salah satu teori paling populer di Jepang. Konsepnya adalah mengerjakan sesuatu yang what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Jadi dia itu irisan antara keempat hal ini. Nah, kenapa ini penting? Dalam hal sociopreneur tentunya terwakili oleh what the world needs, apa yang dibutuhkan oleh dunia. Mungkin kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kuasai, tapi ternyata nggak dibutuhkan dunia. Itu kita akan mengalami rasa useless ya. Hidup kita tidak berguna, tidak punya sense of usefulness. Lalu kalau kita ngerjain sesuatu yang kita kuasai, dibutuhkan dunia, tapi kita nggak sukai itu, kita juga akan merasakan kering. Jadi merasa tidak menikmati proses. Lalu kedua teori yang saya gunakan adalah divine calling atau true calling. Kalau ini ditulis oleh dosen di Harvard University Tal Ben-Shahar. Jadi kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa, punya dampak kebermanfaatan yang besar, kerjakan 3 hal ini: pleasure, strength, meaning. Jadi when all interest intersect with mastery,
And then get up with sincerity, you will see that God empower you. Ketika kesukaan kita bertemu dengan ketangguhan, lalu kita bungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Pertama saya akan coba yakinkan kenapa dua konsep ini penting ya. Jadi saya contohnya punya 3 divine calling teman-teman. Saya suka inspirasi, saya suka sociopreneur, dan saya suka inovasi kesehatan. Contoh inspirasi, saya suka inspirasi. Bagi saya inspirasi itu orang nggak pernah ketemu dengan saya mungkin atau kita, tapi dia mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Dan saya dulu menjadi inspirator. Sampai saya terbawa mimpi, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Gamal Albin Said, Indonesia. Finalist show народный артист и голос Alexander Panayoga. Saya bukan nari atau nyanyi ya, jadi berbagi inspirasi di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara. Jadi saya yakin karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passion kita dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Jadi if you follow your passion, many people impact will follow you, but passion is not enough. Kita butuh tetap mission, vocation, dan profession. Nah, berikutnya kami suka mengembangkan inovasi kesehatan dengan pendekatan wirausaha sosial. Jadi membuat program kesehatan yang baru yang belum ada di tempat lain, tapi punya orientasi menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan kami bersyukur inovasi kami diapresiasi berbagai negara, termasuk beberapa tokoh dunia. Ini ketika di Peru dan di Jerman, kawan-kawan. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. Why don't you come and stand? The winner is Savage Clinical Insurance. congratulations. Gamal, please come on stage. Kawanku semua, satu hikmah yang mau saya bagikan ya. Kantor kami di Kota Malang, jauh dari hiruk-pikuk media dan ibu kota, tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Yang kita apa hikmahnya? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan saya akan masuk singkat aja ke inovasi yang kami kembangkan ya. Karena bagi saya yang lebih penting adalah gimana teman-teman bisa memulai inisiatif. Jadi kami punya 3 inovasi, Garbage Clinical Insurance, Siapa Peduli, dan Inmed. Kita mulai yang pertama dulu. Klinik asuransi sampah, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Jadi saya percaya dari story behind innovation. Banyak orang mulai inisiatif karena peluang dan masalah, tapi banyak di antara mereka lupa berempati. Padahal empati is the connection that leads to innovation. Empati yang membuat kita terus bisa berkarya, berinovasi, walaupun di antara berbagai masalah, keterbatasan sumber daya, ataupun ditinggalkan tim, dan lain sebagainya. Jadi kami memulai klinik asuransi sampah dengan konsep memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Jadi kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak, tidak usah khawatir, sekarang bisa berobat, dapat jaminan kesehatan, bisa operasi rawat inap jika membutuhkan, tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah secara rutin di tempat Bapak Ibu. Jadi mereka berobat cukup bayar dengan kardus, plastik, gitu. Sehingga kami bisa menyelesaikan 2 masalah pada saat yang sama, bisa memberikan ketenangan kepada warga, sehingga mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan cukup ya, memberikan sampah yang dikumpulkan dari rumah. Dan ini pendapat warga soal inovasi kami. Dia sakit dia sakit. Akan cumi sekolah kobong pada anuan dia apa nyaman? Nyaman sampah nyaman kalau dia. Nyaman liatnya sampah liat nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying.
Kawanku semuanya, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Dan inovasi kami yang kedua, singkat cerita saya magang di rumah sakit, internship. Ya, ketika lulus kedokteran harus tahun mengabdi di rumah sakit. Saya tugaskan di satu UGD di rumah sakit. Malam hari saya jaga UGD, terima pasien awal 5, anak yatim piatu waktu itu nggak punya, jadi dirawat seorang bapak angkat tukang batu, tapi dia patah tulang dan butuh biaya operasi. Ini saya posting di Facebook saya, besoknya banyak yang membantu ya. Semenjak hari itu kami mengembangkan platform pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan kerelawanan. Dan kami bersyukur sampai hari ini ribuan pasien dan miliaran rupiah tersalurkan ya, untuk operasi mereka-mereka yang membutuhkan. Kawanku semuanya, orang nggak peduli seberapa hebat kayak pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Dan salah seorang ulama itu pernah menuliskan, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh pula doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang himpit kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kami mengembangkan aplikasi digital InMed dengan misi mendigitalisasi layanan kesehatan dengan pendekatan social mission. Jadi awalnya inovasi kami lahir untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Umi Dika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Umi Dika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Umi Dika. Lalu kami mengembangkan versi berikutnya, InMed, dengan pendekatan home care, telemedicine, dan crowdfunding yang terintegrasi. Jadi integrated health development, one-stop service for healthcare. Bangun tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager. Klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Kalau malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja InMed. Hari libur setrika segunung. Pas asik setrika, ada telepon masuk. Salah angkat telepon. Klik aja InMed. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja InMed. Pengen beli ketoprak, pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja InMed, ambulan datang. Untuk tambahan transfusi darah, tapi bingung cari kemana? Klik aja InMed. Nah, berikutnya sedikit saya beri insight ya, beberapa referensi sosioprem di luar negeri yang bisa menjadi referensi buat kita. Zipline ini inovasi paling disruptif kedua di dunia. Jadi dia mengembangkan drone yang bisa menjatuhkan kebutuhan kesehatan di titik GPS yang ditentukan ya. Jadi dengan drone itu dia bisa menjatuhkan dengan parasut, obat-obatan, kantong darah dengan cukup menentukan titik GPS. There are many different types of blood types. They have a limited shelf life, and the challenge is sehingga dia bisa mengirimkan kebutuhan kesehatan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Hospitals that are in more remote areas. Time to order from the top case scenario, it would take something like who came together with Zipline.
Dan ada inovasi lain, contoh dari kawan saya di Filipina, Aisyah Mijeno, dia mengembangkan alat untuk yang bisa menyalakan lampu ya, cukup dengan air dan garam tanpa listrik, jadi bisa membantu pencahayaan di daerah-daerah pinggir yang belum dialiri oleh listrik. Dari mereka saya belajar satu hal, problem is primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is pivotal moment when talented, ambitious and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Dan berikutnya saya akan coba masuk sedikit soal teori ya dari kewirausahaan sosial sendiri. Kebetulan buku kedua saya itu tentang wirausaha sosial. Jadi kenapa kita jadi sociopreneur? Mungkin kalau menjadi entrepreneur itu kan kita akselerasi, bisa mencapai sesuatu lebih cepat, kita punya freedom, kebebasan, lalu kita punya aktualisasi ya, dulu punya ide lalu bisa diimplementasi, dan yang keempat, nah ini kelebihan sociopreneur, sense of usefulness, rasa kebermanfaatan. Jadi kita merasa apa yang kita kerjakan itu memberikan dampak untuk banyak orang. Lalu istilah ini lahir tahun 72 teman-teman. Awal mula Bill Drayton dia mengatakan, social entrepreneurs are not content just to give fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Jadi wirausaha sosial itu bukan hanya yang memberi ikan, bukan hanya mengajari memancing, tapi dia tidak akan beristirahat ya, berhenti sampai dia merevolusi industri perikanan. Nah, kenapa sociopreneur itu lahir? Karena ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah, ketidakmampuan sektor for profit menyelesaikan masalah karena orientasi finansial mereka, dan ketidakmampuan non-profit menyelesaikan masalah karena keterbatasan sumber daya mereka. Lahirlah sociopreneur. Banyak definisi. Tapi saya paling suka dengan definisi DIS ya. Jadi dia melihat 5 aspek. Satu, dia mengadopsi sebuah misi untuk mempertahankan nilai. Contoh kami misinya open door to access. Nilainya health is fundamental human right. Lalu kedua, dia mengejar peluang tanpa henti. Jadi mencari peluang terus, resources, kolaborasi dan lain sebagainya untuk mencapai misinya. Ketiga, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi dalam hal ini tidak ada ide yang sempurna sejak awal dikembangkan. Tidak ada inovator yang sempurna sejak awal mengembangkan ide. Idenya berubah menjadi lebih baik, inovatornya pun belajar. Jadi tugas kita adalah segera memulai, konsisten pada misi, terus belajar dan memastikan keberlanjutan. Keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada. Jadi never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Dan yang terakhir yang paling penting, punya rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang dilayani. Sehingga kita akan terus memastikan keberlanjutan dan dampak karena punya rasa tanggung jawab. Sehingga tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Jadi sociopreneur itu berpikir 2 hal pada saat yang sama. How to make money dan how to solve social problem. Ada beberapa perbedaan, tapi yang prinsipal adalah social awareness-nya tinggi sociopreneur, personal interest-nya lebih rendah, dan lebih berani mengambil resiko. Nah, lalu kita coba masuk ke kriteria ya dari social entrepreneur. A few second. Jadi kapan kita disebut sociopreneur? Pertama, social mission. Jadi lahir dengan niat mulia untuk menyelesaikan masalah, terlepas dari badan hukumnya apa, terlepas dari status kepemilikannya seperti apa. Lalu kedua, model bisnisnya menghasilkan, punya revenue. Tujuannya apa? Tadi untuk memastikan keberlanjutan dari aktivitas yang dimulai. Lalu ketiga, social awareness-nya lebih tinggi dibandingkan personal interest. Jadi kesadaran sosialnya lebih tinggi, atau kalau dalam konteks kepemimpinan punya altruism ya, mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dan empowerment, memberdayakan, lalu menerapkan prinsip-prinsip etika-etika bisnis dalam prinsip aktivitasnya. Dan yang terakhir, yang paling penting dan fundamental, punya dampak dan keberlanjutan. Baik keberlanjutan internal ya, yaitu organisasi dan finansialnya, termasuk keberlanjutan eksternal. Itu dalam konteks sosial ataupun lingkungan. Nah, kalau dari tipe-tipenya, contoh dari status beneficiaries ya, itu ada beberapa tipe. Ada yang embedded model, jadi user dan customer itu sama. Jadi sehingga social mission terintegrasi dalam bisnis prosesnya. Ada yang integrated model, contohnya misal kita punya perusahaan, lalu karyawannya orang-orang disabilitas. Nah itu integrated model ya. Jadi dia social mission itu
memperkuat rantai pasokan ataupun aktivitas operasional dari bisnis itu. Ada juga yang separated model, terpisah dia. Jadi terpisah antara penerima manfaat dengan user yang memberikan pendapatan untuk organisasi itu beda. Contoh, kita punya usaha misalkan di dunia pupuk ya, ataupun di dunia pertanian, lalu di sisi lain kita mengembangkan yayasan yang mencoba mensejahterakan misal sektor-sektor ataupun penerima manfaat yang lain. Itu contoh beberapa. Termasuk dari sisi status kepemilikan pun itu ada. Selama ini banyak orang berpikir kalau sociopreneur itu not for profit, padahal tidak demikian. Kalau secara garis besar dia bisa for profit with mission driven strategies. Jadi boleh kita buat PT mix money, tetapi kita punya orientasi sosial. Itu nggak ada masalah dengan itu. Bisa juga non profit with mission driven strategies. Tapi kalau secara umum ada dua lagi, ada tipe jadi ada namanya profit for benefit social entrepreneur. Jadi menghasilkan untung untuk memberikan benefit manfaat. Ada yang not for profit for benefit social entrepreneur. Not for profit itu yang non profit seperti yayasan, lembaga. Ada juga yang hybrid model ya. Hybrid ini mungkin di beberapa negara ada, di Indonesia sepertinya secara badan hukum belum terfasilitasi. Ada juga yang community based social entrepreneur seperti koperasi dan lain sebagainya. Sehingga kita itu sebenarnya sociopreneur itu di tengah dia. Jadi bisnis konvensional dia punya bisnis tapi mungkin tidak ada social mission-nya. Ada bisnis dengan CSR ya. Dia bisnis tapi mengalokasikan uang untuk sosial. Ada yang non profit yang dia rely on grant or donation. Ada juga yang non profit dengan pendapatan. Misal pesantren punya swalayan sehingga punya pendapatan untuk membiayai santrinya dari swalayan. Itu non profit tapi dengan pendapatan. Nah, sociopreneur itu di tengah. Dia bisa modalnya filantropi, bisa modalnya komersil, bisa for profit ataupun not for profit ya. Jadi dengan demikian teman-teman punya fleksibilitas ya. Dan tantangannya ini menurut saya, satu, pembiayaan, nanti kita akan masuk di materi berikutnya soal ini. Kedua, dilema antara sosial sama finansial ya. Jadi di sini tuh benar-benar harus meletakkan secara wisdom tadi. Dan yang ketiga, konsisten pada misi, ini tantangannya. Jadi jangan sampai kita menginisiasi inovasi sosial lalu tidak punya keberlanjutan, programnya nggak jalan terus, atau mungkin akhirnya tidak memastikan ya misinya terdeliver, terjebak pada glorifikasi, apresiasi, penghargaan, popularitas dan lain sebagainya gitu. Jadi harus betul-betul grounded dengan memastikan konsistensi lewat sustainability yang dilakukan. Itu problem di lapangan banyak begitu, Dok. Iya. Konsistensinya. Terjebak benar. Jadi butuh biasa. Dan saya yakin waktu yang menjawab ya. Apakah kita termasuk orang yang betul-betul punya konsisten untuk terus memberikan dampak di masyarakat. Nah, sekarang kita coba masuk ke bisnis modelnya. Ada 9 tipe dari social entrepreneur. Yang pertama entrepreneur support. Seperti kami punya namanya Impact Indonesia, itu entrepreneur support. Jadi dia membantu sociopreneur lain gitu, dengan inkubasi dan lain sebagainya. Ada juga yang market intermediary. Misal nih teman-teman bantu petani supaya bisa menjual produknya di pasar dengan harga lebih baik ya, dibandingkan misal dengan tengkulak dan lain sebagainya, itu market intermediary. Ada juga yang tipikalnya employment. Seperti tadi, saya pernah makan rumah makan di Thailand, semua karyawannya anak jalanan, pelayannya. Saya punya teman di Bontang, dia punya perusahaan, semua karyawannya disabilitas. Ada juga dan lain sebagainya. Jadi employment. Tenaga kerjanya itu orang-orang yang sulit dapat pekerjaan, ataupun ibu-ibu rumah tangga yang mungkin terbatas aktivitasnya dan lain sebagainya. Bisa juga fee for service. Seperti kalau kita punya rumah sakit, klinik, sekolah, itu social entrepreneur. Tapi orang membayar untuk layanan sosial yang diberikan. Bisa juga dalam konteks low income client. Seperti kami klinik sampah itu low income client. Jadi kita melayani orang yang berpenghasilan rendah. Sehingga dia mendapatkan layanan kita tapi dengan membayar tidak seperti di luar. Contoh membayar di kami cukup dengan sampah yang nilainya mungkin hanya tidak berarti ya secara finansial bagi mereka. Lalu kooperatif yang kita sudah ketahui bersama, termasuk ada yang market linkage seperti e-commerce dan lain sebagainya, termasuk ada service subsidization ya. Jadi kita punya perusahaan misal atau usaha atau yayasan yang kita punya pendapatan di situ, lalu pendapatannya kita gunakan untuk memberikan subsidi untuk layanan ke masyarakat ya. Misalkan kita memberikan subsidi untuk
pendidikan di sekolah kita, ataupun memberikan subsidi untuk layanan kesehatan di klinik ataupun rumah sakit kita, dan lain sebagainya. Termasuk ada yang organizational support. Dia seperti modelnya, jadi kita punya perusahaan, kita mix money dari perusahaan kita, lalu kita punya uang yang itu kita berikan ke organisasi sosial untuk melayani penerima manfaat mereka. Ini beberapa tipe dari sosiopreneur. Nah, sekarang kita akan masuk poin yang paling penting, gimana teman-teman bisa start ya. Apa yang saya kerjakan tadi mungkin hanya referensi, yang paling penting gimana teman-teman bisa menginisiasi kewirausahaan sosial. Oke. Jadi pertama, jadi sosiopreneur nggak seindah yang dibayangkan. Dan saya kasih disclaimer dulu ya, semua yang kita bicarakan tadi dan nanti itu akan menjadi kosong ya, omong kosong kalau kita nggak implementasi. Jadi harus kita bagaimana fight untuk mengimplementasi itu semua. Pertama, jadi sosiopreneur nggak seindah yang dibayangkan ya, dapat apresiasi dan lain sebagainya ya. Nggak seindah itu. People don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Meninggalkan gaji tetap, mengorbankan tabungan pribadi, menyumbangkan waktu pribadi, menghadapi kerugian, analisis yang salah, kehilangan tim, kehabisan sumber daya, dan lain sebagainya. Dan ada sebetulnya beberapa indikator yang membantu kita mengecek apakah kita orang yang cocok jadi sosiopreneur. Jadi sebelum teman-teman jadi sosiopreneur, periksa diri dulu, apakah kita benar-benar yakin bahwa ini jalan yang mau kita lakukan. Karena ketika masuk nanti mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, mungkin 5-10 tahun ngerjakan itu. Sehingga, dan nggak ada yang salah ketika kita merasa diri kita bukanlah orang yang tepat itu menjadi social entrepreneur. Sehingga kita nanti saya akan masuk ke founder product market fit. Lalu tantangannya apa? Kalau di survei itu 23% karena keterbatasan sumber finansial. Jadi banyak sosiopreneur yang sulit memulai karena nggak ada modal, istilahnya begitu ya. Tapi itu sekarang bukan masalah teman-teman. Banyak sekali pendanaan yang bisa diakses ya kawan-kawan ya. Gimana dok caranya saya kalau mau dapat pendanaan? Pertama, dana pribadi. Syukur-syukur kalau kita punya tabungan setelah kita bekerja, atau mungkin dari orang tua, atau mungkin dari kerabat ya. Kalau nggak ada, ikut kompetisi bisnis banyak sekali di luar sana. Ada ribuan teman-teman yang bisa teman-teman akses untuk fight dapat pendanaan buat merealisasikan idenya. Bisa juga ikut crowdfunding ya, seperti Simply Giving, kita bisa dan lain sebagainya. Bisa juga masuk ke crowdlending. Dia seperti crowdfunding, tapi dia peer-to-peer lending dan dia mungkin mengembalikan ya dana yang diberikan. Cuman mungkin di sini konteksnya perlu diperhatikan apakah ada riba atau tidak di sana. Lalu skemanya apakah mungkin sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kita. Lalu tapi ada teman saya di Singapura, di Malaysia itu mendevelop peer-to-peer lending tapi dengan pendekatan syariah. Lalu bisa juga masuk ke angel investor atau venture kapitalis, orang yang invest atau perusahaan yang investasi. Masing-masing ada kelebihan kekurangannya dan ini sangat aksesibel teman-teman. Saya mau yakinkan teman-teman, kami di Indonesia Medica kita sudah raise puluhan ya, more than 20 support pembiayaan ya dari berbagai negara di dunia untuk inovasi-inovasi yang kami kembangkan. Nah, saran saya buat teman-teman yang ingin memulai, buat pitch deck, ini penting ya, tergantung audiensnya yang berbeda. Itu pitch deck-nya berbeda. Dia 10-15 slide yang menggambarkan inisiatif kita. Jadi pertama misinya apa? Apa sih misi kita? Statementnya perlu clear di situ. Terus problem yang cerita. Misal kita ingin buat program pendidikan, kenapa? Karena di desa saya ada anak namanya Andika, dia anak baik, soleh, anak cerdas sekali. Tapi karena orang tuanya nggak mampu, dia nggak bisa kuliah. Cerita, apa sih intrinsic motivation kita? Terus masalahnya apa? Karena solusi yang sekarang ada itu apa? Dan kenapa solusi yang ada sekarang nggak bisa menyelesaikan masalah itu? Terus solusi kita apa? Apa value proposition ya? Apa kelebihan kita dibandingkan yang lainnya? Itu perlu clear. Differentiation, secret sauce, competitive advantage. Terus kita bisa masuk ke customer profile, social impact, metric, traction, dan lain sebagainya termasuk team profile. Nah, yang sekarang lebih penting kita masuk ke starting. Gimana teman-teman bisa mulai ini? Satu, use what you have, do what you can, start where you are. Jadi jangan ditunda-tunda ya, segeralah memulai. Tapi jangan live group sekarang ya, live diskusi kita sekarang. Jadi segeralah memulai, ini yang paling penting. Karena di situ kita akan belajar menemui masalah. Di situ yang penting kita segera memutuskan apa yang mau kita kembangkan dan kita segera menginisiasi. Terus ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Seberapa sering kita punya ide cemerlang, tidak terrealisasi, lalu menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka.
Dan kita berakhir tragis di kamar-kamar kita dan berbangga punya ide itu. Jadi saya mau sampaikan ide-ide cemerlang, butuh eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana. Lalu kenapa banyak yang gagal? Ini why startup fail. Kenapa banyak rintisan yang gagal? 42% karena no market need, nggak memenuhi kebutuhan masyarakat. 29% karena run out of cash, karena kehabisan dana, uang, cash, dan yang 23% karena not the right team. Jadi problem utama adalah dia mengembangkan apa yang orang tidak butuhkan, orang tidak inginkan, orang tidak harapkan. Jadi kita harus masuk ke kebutuhan dan keinginan masyarakat. Lalu gimana caranya kita buat ide ya? Kalau mau berinovasi lihat 3 hal. Need seeker, market reader, teknologi driver. Apa sih kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi? Lalu apa market reader ya? Tren pasar, kompetitor sekarang seperti apa? Teknologi driver tergantung kemampuan engineer kita. Need seeker ini kayak Apple tipikalnya, market reader kayak Samsung, teknologi driver seperti Google. Lalu berikutnya, nah ini kita masuk lean startup ya. Ide itu hipotesa kawan-kawan, bisa benar, bisa salah. Ada orang yang menghabiskan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mengembangkan ide yang ternyata tidak memberhasilkan dan tidak memberikan dampak yang luas. Sehingga tugasnya apa? Kita memvalidasi ide kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah ide kita layak, apakah ide kita sebaiknya dikembangkan, tapi pertanyaan yang tepat, apakah layak ide kita ini kita kembangkan. Caranya gimana? Buat minimum viable product. Buat produk minimum yang ingin kita kembangkan, sehingga bisa lalu berikan ke masyarakat untuk terima feedback, kumpulkan data, informasi, dari situ kita akan dapat knowledge ya, pengetahuan untuk menjadi feedback ya, ide kita selanjutnya. Dengan begitu kita bisa membuat ide kita lebih tepat dan produk kita lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus pelajari soal design thinking. Sering di kampus kita belajar soal analytical thinking. Design thinking ini 3 tujuannya. 1, kita menguji asumsi kita. Benar nggak sih asumsi kita ini? Kedua, kita meredefinisi ulang masalah. Ketiga, kita tujuannya adalah create new solution. Jadi ide kita ini kita perkuat lewat design thinking. Jadi caranya adalah kita identifikasi masalah dalam konteks menghasilkan solusi. Pertama, berempati ke customer dulu. Berempati ke masyarakat yang mau kita bantu. Terus kedua, definisikan masalah. Ini penting. Banyak orang mencoba menyelesaikan masalah yang bukan akar masalahnya. Nah, gimana caranya menemukan akar masalah? Pakai the 5 whys. Ya. Jadi the 5 whys itu konsep yang dibuat oleh Sakichi Toyoda dalam membangun Toyota. Termasuk diimplementasi dalam Toyota Production System. Ya. Sederhana caranya, tanya why 5 kali. Contoh begini, kita punya organisasi yang tujuannya membantu anak-anak milenial. Tapi kenapa anak milenial pada nggak mau ikut nih program-program kita? Why? Oh, karena program kita nggak menarik buat anak-anak milenial. Tanya lagi, kenapa program kita nggak menarik buat anak milenial? Why? Karena kita nggak tahu apa yang disukai anak milenial. Tanya lagi, why? Kenapa kita nggak tahu? Oh, karena di struktur organisasi kita bukan orang-orang milenial gitu misalkan, bukan anak muda. Why? Dan lain sebagainya, terus. Akhirnya kita mengidentifikasi akar masalahnya, sehingga kita bisa betul-betul menghadirkan solusi yang sesuai dengan akar masalah. Nah, kita kembali ke design thinking ya. Lalu tampung ide yang ada, buat prototipe, tes, terima feedback, iteratif proses ya, prosesnya berulang. Pelajari juga soal kanvas bisnis model ya. Ini bisa dipakai di social entrepreneur juga, ada namanya impact business model, ada yang banyak sekali yang itu membantu kita menstrukturisasi cara kita melihat inisiatif yang kita mulai. Pertama, siapa yang mau kita bantu? Beneficiaries-nya ini kita siapa? Kedua, value proposition, apa sih nilai yang mau kita berikan yang tidak bisa kompetitor kita berikan? Apa produk jasa yang kita berikan? Lalu channel, gimana produk kita sampai customer? Lalu customer relationship ya, gimana kita bisa terhubung? Lalu lihat key activities, yaitu apa yang aktivitas yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan produk, apa resource yang kita butuhkan, key resources, termasuk key partner. Sesuatu yang kita butuhkan tapi tidak bisa kita siapkan. Nah, berikutnya ada hal yang menurut saya fundamental juga yang sering di-miss di social entrepreneur adalah founder product market fit. Jadi setiap mengembangkan produk jasa untuk melayani masyarakat ya, itu lihatlah pertama apakah produk kita ini memberikan nilai tambah atau kebermanfaatan ke pasar, ini yang paling penting. Apakah produk kita diterima oleh pasar?
Caranya adalah tadi kita mulai dari tentukan target pelanggan, siapa yang mau kita bantu. Contoh, apakah usia 20-30 tahun, lalu apa yang dia punya interest di bidang apa, terus identifikasi karakternya, tentukan value proposition produk kita, susun fiturnya buat MVP-nya. Nah, yang ada dua yang lebih penting yang orang sering lupa, yaitu founder product fit. Mungkin produknya ini benar-benar memberikan nilai tambah di masyarakat yang mau dibantu. Tapi apakah kita cocok dan yakin dan percaya sama produk kita? Jangan kita nggak yakin, nggak percaya, dan nggak cocok. Jadi ya izinkan orang lain yang mengembangkan itu. Produk market fit-nya oke, tapi kita nggak suka di produk itu, kita nggak yakin gitu, kita nggak mau menghabiskan waktu di situ. Ya berarti kita bukan orang yang tepat. Mungkin kita founder product fit, tapi pertanyaan selanjutnya apakah kita founder market fit? Contoh saya dokter. Kalau saya bicara masalah pertanian, orang akan tanya, apa kapasitas dokter Gamal gitu? Apakah saya punya keahlian di situ? Apakah saya punya reputasi di situ? Apakah saya punya jejaring di situ? Jadi founder market fit ini juga penting. Selanjutnya gimana teman-teman bisa memulai sendiri atau bareng sama teman, solo founder atau co-founder. Masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Kalau mulai bareng co-founder, itu ada tantangan terbesarnya 65% startup gagal karena konflik antara co-foundernya ya. Jadi berantem sesama pendirinya. Nah, kalau solo founder, kelebihannya apa? Kita bisa menentukan arah gerak sesuai dengan prinsip kita, ide kita, gagasan kita. Kita punya kontrol penuh, keputusan lebih cepat, tapi kekurangannya semua ditanggung sendiri. Modal tanggung sendiri, jaringan tanggung sendiri. Kalau ada masalah diselesaikan sendiri, dan akhirnya mungkin merasa kesepian kadang-kadang, karena harus menyelesaikan semuanya seorang diri. Kalau Dr. Gamal memulai dari yang mana nih, Dok? Siapa? Solo atau co-founder, Dok? Siapa saya? Alaman, iya. Kalau saya tipikal yang solo founder. Oh, solo founder. Iya. Karena apa? Ada beberapa nanti saya sampaikan ya. Mungkin terkait masalah tadi keleluasaan untuk menyampaikan pemikiran secara idealis ya, untuk bisa diimplementasi di startup yang saya kembangkan. Nah, kalau co-founder, kelebihannya apa? Modal bisa patungan, jaringan bisa dikolaborasikan, lalu ada banyak ide gagasan ketika menghadapi masalah ya. Kalau ada masalah bisa nangis bareng lah, istilahnya ya, bisa susah bareng gitu. Tapi kekurangannya apa tadi? Kadang-kadang ide berbeda, gagasan berbeda, sehingga mengalami banyak problem karena perbedaan pendapat. Lalu kadang-kadang ini yang problemnya yang mungkin dirasakan banyak orang ya. Merasa nggak adil akhirnya. Misal kita kerja keras, tapi ternyata co-founder kita santai-santai gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang akhirnya merasa terjebak dengan orang yang tidak tepat, padahal sudah invest ratusan juta mungkin, atau miliaran, tapi sudah terlanjur mulai, padahal ternyata tidak ada kecocokan di situ. Akhirnya itu kan jadi problem yang sangat besar. Tapi begini, at the end, ini tergantung tadi karakter kita, kesiapan kita, lalu sosiopreneur kita. Apakah kita punya modal jaringan yang cukup untuk merealisasikan itu? Kalau itu kita masih bisa take over, kita bisa mungkin prefer solo founder, it's okay. Tapi kalau ini sangat berat di luar kemampuan kita butuh skill yang lain, kita butuh support yang lain, kita bisa pertimbangkan co-founder. Tinggal kita harus punya self awareness yang lebih baik supaya kita bisa meminimalisir ya resiko konflik bersama co-founder yang lalu mungkin beberapa poin terakhir. 3 menit lagi, Dok ya. Iya, saya masuk ke poin terakhir ya. Tanamkan 2 prinsip ini teman-teman, critical thinking dan creative thinking. Jadi sosiopreneur itu kritis tapi dia juga solutif. Jadi dia kritik tapi nggak menawarkan solusi. Nggak apa-apa kasih kritik, tapi usahakan minimal kita itu punya ide untuk penyelesaian masalahnya. Karena apa? Problem solving itu adalah irisan antara critical thinking dengan creative thinking. Mungkin itu sedikit ya yang bisa saya bagikan. Mungkin pesan terakhir dari saya buat kawan-kawan semua. Jadi bagi saya bisnis ini bukan hanya soal untung rugi kan. Di sana ada berkah, musibah, pahala, dosa, surga. Akhiratnya, dia mampu membangun harmoni antara urusan dunia dengan akhirat kita. Dan oleh karena itu pesan terakhir dari saya buat kawan-kawan semua, work hard in silence and let your impact be your noise. Bekerjalah dalam sunyi
dan biarkan dampak menjadi bising. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan ya. Ini bisa dibilang saripati pengalaman dari beliau yang cukup panjang, merintis ya, melakukan sampai kemudian hadirnya berbagai impact perubahan di masyarakat. Bicara tadi ya, bicara social entrepreneurship, bicara bagaimana melihat peluang, bagaimana melihat masalah, tapi itu tidak cukup, harus juga punya empati. Inilah yang kemudian kita garis bawahi ketika memulai menjadi social entrepreneurship. Yang lanjut, ya beliau tadi banyak hal juga yang menyampaikan, kalau saya catat sangat banyak ya poin-poin yang beliau berikan, mulai dari menemukan akar masalah seperti apa dan seterusnya. Alhamdulillah, kabar baiknya buat para peserta, ada dua door prize ya kesempatan sore hari ini. Door prize-nya adalah Era Baru Wira Usaha Sosial, dan buku itu Dr. Gamal. Nanti Dr. Gamal silahkan memberikan satu pertanyaan kepada peserta. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk narasumber kedua. Ya, beliau nama lengkapnya Uzroni Al-Fatih. Ya, lahir 16 Agustus 1982 di Cirebon. Beliau di pesantren Hidayatullah Cirebon. Kemudian juga pernah ke Purwokerto, pernah juga pesantren di Tasik. Ya, satu pengalaman beliau yang sempat kita sharing ya, apa yang kemudian memutuskan seorang santri itu kok bisa punya usaha di bidang peternakan, bisa usaha di bidang akikah ya. Ternyata beliau dulu pernah jualan kambing waktu santri dan pernah jadi seorang juru masak. Wah, ini menarik ini. Dan ternyata itu berkahnya di seorang santri ya. Akhirnya setelah selesai bisa menjadi seorang pengusaha. Ya, tidak lupa juga beliau juga memberdayakan 90 peternak lokal ada di daerah Cirebon, Jawa Barat, terbantu secara ekonominya, seperti itu. Ya, kita coba dengarkan ini cerita dari Ustadz Uzroni Al-Fatih, ya, terkait dengan pengalaman beliau yang juga bergelut di social entrepreneurship di bidang peternakan. Assalamualaikum Ustadz Uzroni. Iya, iya. Gimana kabar, Ustadz? Ya, kayaknya suaranya kurang jernih. Bisa di ini kali ya? Ya, halo? Ya, halo, Tad. Ya. Mungkin volume suaranya bisa diperbesar, Pak Uzroni. Sudah cukup ya? Ya, baik. Silakan Ustadz Uzroni menceritakan pengalaman ya, peran-perannya ketika kemudian bisa melakukan kontribusi positif ya di masyarakat melalui sektor peternakan dan seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini berkenan bisa silaturahim dengan orang-orang baik, orang-orang besar bagi saya. Salam bagi Dr. Gamal. Alhamdulillah bisa bertemu di momen ini dan cukup menginspirasi Uzroni, suaranya putus-putus ya? Ya, halo, Pak Uzroni. Ya, Pak Uzroni, mungkin kondisi kami bisa melakukan yang jauh
Ya, halo Pak Uzroni. Nampaknya beliau tempatnya lagi kurang bagus sinyalnya. Eh, Iya, Pak Uzroni, suaranya terdengar ya? Halo, ya. Baik, menunggu Pak Uzroni ya. Nampaknya ada gangguan sinyal beliau, jadi belum bisa menghadirkan suara jernih dan juga gambar yang jernih. Baik, sesi ini mungkin sambil menunggu Ustadz Uzroni ya. Bagi peserta tadi yang sudah mendapatkan pencerahan dari Dr. Gamal, silahkan juga mempersiapkan pertanyaan. Nanti akan kita lanjutkan dengan Pak Uzroni untuk sesi selanjutnya. Atau Pak Uzroni sudah suaranya bisa kembali diperdengarkan? Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Iya, sudah lebih jernih. Iya, waalaikumsalam. Ya silahkan, Pak Uzroni. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk kesempatannya bisa tergabung dan bersilaturahmi dengan orang-orang hebat dan kami khususnya hari ini yang Masya Allah pemikiran kami untuk bisa beraksi lebih baik lagi, lebih strong lagi ke depannya terkait dengan sociopreneur ini. Baik, hari Nampaknya gangguan lagi ya. hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini bagi cerita terkait bagaimana berbasis peternakan bila memang kehendaknya sudah menjadi sebuah ketetapannya. Berawal menjadi santri, berawal menjadi salah satu anak didik di sebuah pesantren yang ada di Cirebon, yang kebetulan kami biasa melibatkan diri dan bahkan biasa terlibat untuk mengawal program-program ekonomi kepesantrenan berupa para donatur-donatur yang ada, bisa melangkah lebih jauh lagi berupa pemberdayaan bagi para peternak-peternak yang ada di kampung-kampung, di desa-desa yang notabene untuk, dan insya Allah ketika Allah berkehendak, saat ini kami membina peternak-peternak daerah, peternak-peternak lokal
orang-orang yang ingin juga bangkit ya, halo Pak Uzroni. Suaranya masih terputus-putus. Mungkin nanti ya masih terputus-putus. Mungkin nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, sekaligus mendengarkan pemaparan Pak Uzroni. Kayaknya ada gangguan di sana ya, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Seperti itu. Siap, Pak. Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita coba untuk masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi sekilas tentang profil Ustadz Uzroni sebenarnya sudah sempat disampaikan. Beliau menekuni dunia bidang peternakan sejak tahun 2009 ya. Sekarang sudah punya 5 kantor akikah dan juga beberapa sektor peternakan yang kemudian bergeraknya juga terkonsentrasi untuk memberikan pendampingan, permodalan, dan pembinaan untuk masyarakat peternak yang berada di Cirebon, seperti itu. Nanti kita akan coba diskusikan lebih lanjut ya kiprah beliau di daerah Cirebon. Betul ya, 90 peternak lebih Ustadz ya sekarang yang dikelola ya, dengan 5 kantor akikah ya untuk diserap. Betul. Ya. Ya mungkin saya akan bertanya ke Pak Uzroni dulu nih, videonya nggak apa-apa dimatikan, mungkin kita dengarkan suaranya supaya dapat inspirasinya dan tidak mengurangi apa yang kita dapatkan ya pada kesempatan sore hari ini. Pak Uzroni, mungkin bisa cerita sedikit nih terkait dengan kondisi pandemi sekarang, kan memang tempatnya jauh dari Jakarta ya, kita juga tidak lihat, mungkin punya gagasan seperti apa memberikan proses pendampingan, melihat potensi sektor peternakan ini untuk kemudian bisa terus dikembangkan, terutama untuk para peternak lokal yang ada di daerah. Ya, mungkin Pak Uzroni punya gagasan yang bisa di-sharing ke kita semuanya pada sore hari ini. Silakan, Ustadz. Kurang jelas, Ustadz, suaranya, pertanyaannya. Oh iya, ya, berarti memang kondisi sinyalnya ya. Nah, baik. Baik, ini sudah ada satu yang ditujukan kepada Dr. Gamal. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mengikuti gagasan positif kita. Ya, silakan mungkin kita langsung dialog tanya jawab ya. Nanti juga dengan Pak Ustadz Uzroni juga akan kita coba berdialog secara langsung seperti itu. Ya, silakan mungkin Dr. Gamal bisa memberikan tanggapan responnya terhadap pertanyaan dari salah satu peserta. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dalam konteks itu yang dibutuhkan masyarakat mungkin ada 4 pendekatan ya. Perceived benefit, perceived barrier, perceived susceptibility, perceived severity. Jadi pertama kalau kita komunikasikan, satu perceived benefit, apa sih untungnya dia ikut program kita. Kedua, perceived susceptibility ya. Jadi membuat dia merasa rentan terhadap resiko buruk yang diakibatkan ketika dia tidak ikut program kita. Terus ketiga, perceived severity. Severity itu diberikan informasi-informasi yang memberikan kekhawatiran rasa takut. Misalkan contoh, seperti ketika ada kalau Bapak nggak ikut program kami, Bapak bisa punya darah tinggi tapi nggak dicek, punya resiko jantung. Nanti bisa-bisa tiba-tiba kena serangan jantung, stroke dan sebagainya. Itu perceived severity. Termasuk perceived barrier, apa sih halangan dia ikut program kita? Jadi kita komunikasikan, misal halangannya dulu harus bawa sampah ke klinik, akhirnya sekarang kliniknya sampahnya kami ambil ke rumah misalkan. Itu part of perceived barrier yang coba kita pelajari waktu itu. Jadi itu 4 pendekatan. Lalu kalau at the end sih yang dibutuhkan traction metric impact nyata ya. Jadi kalau kita memberikan dampak konkret, masyarakat akhirnya juga akan engage dengan kita secara sendiri, secara dalam prosesnya dia akan akhirnya bisa kesempatan merasakan manfaat dari kita, akan ada trust di situ, respect, terus kesempatan merasa insider, dia merasa bisa growth, demikian. Jadi belief model yang 4 pendekatan, dan 1 kita buktikan bahwa program kita bisa memberikan dampak yang bisa dirasakan. Itu poin kedua. Lalu terakhir, dalam konteks mengubah itu memang nggak mudah ya. Jadi saya coba masuk ke change management-nya.
Jadi ada 4 pendekatan yang teman-teman bisa pakai. Jadi contoh ini ketika mengalami perubahan itu sebenarnya nggak mudah. Jadi perubahan itu hal yang positif. Tapi walaupun kita rencanakan, dia akan sulit terjadi. Even itu perubahan di organisasi kita, di perusahaan kita, ataupun di masyarakat. Ketika ada perubahan, kadang-kadang orang denial dulu. Seperti kita ketika ada COVID, mungkin seminggu 2 minggu pertama kita denial dulu terhadap apa yang terjadi ya. Kita nggak bisa mulai kerja, kita stressful dan lain sebagainya. Terus kadang-kadang orang frustration bisa depression kalau nah akhirnya baru bergaining, baru menerima, baru integration. Sehingga apa? Pertama alignment dulu. Di fase awal itu kita alignment baik sama tim, coba kita komunikasikan ke tim problem yang kita hadapi termasuk ke masyarakat ya, apa tantangannya, kesulitannya, alignment. Jadi create alignment ini membangun keselarasan, kecocokan, sinergisitas. Terus kedua massive communication, tingkatkan komunikasi dengan tim dipersering, dengan masyarakat mungkin bisa dipersering, ditingkatkan sehingga kita bisa lebih engage, terus bisa mulai mengerti kondisi satu sama lain dan bisa lebih dekat. Terus ketiga spark motivation ya, pasti motivasi yang kuat, inspirasi ke tim dan ke masyarakat. Terus keempat develop capability, dan yang kelima share knowledge ya. Jadi kesempatan kita growth dan perubahan. Jadi ini bisa dipakai untuk memberikan dampak perubahan ya, baik ke masyarakat ataupun ke tim kita ya, sehingga kita bisa tahu pattern bahwa orang untuk berubah itu nggak gampang. Dan kalau kita ingin perubahan tapi orang itu nggak mau melakukan perubahan, itu juga akan menjadi sia-sia. Sehingga kita harus membantu tim ataupun masyarakat untuk memahami proses perubahan dan membantu mereka menerima perubahan yang ada dengan step-step yang tadi kita bahas. Mungkin itu secara garis besar ya dalam konteks memberikan perubahan. Dan juga kenapa mengubah itu sulit? Karena orang kadang-kadang terjebak dalam tools dan proses ya. Padahal itu ada mindset, values, principle, practice ya. Yang tools proses itu dia lebih kelihatan, ngerubahnya gampang, tapi dampaknya kecil. Nah kalau kita mau bicara merubah, itu harus di yang lebih atas, yang mindset, value itu nggak kelihatan dia, lebih sulit dilihat. Tapi dia dampaknya luas dan lebih sulit dirubah. Dan dengan pendekatan memahami Kapler-Ross change curve ya, kita bisa tahu proses perubahan yang harus dilalui dan dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Mbak. Mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, kita akan coba bertanya langsung deh. Kita akan coba buka forumnya kepada para peserta. Nanti silahkan dibuka videonya untuk kemudian bisa bertanya secara langsung kepada narasumber pada sore hari ini. Ya, ini adalah salah satu upaya kita untuk kemudian juga memberikan sisi mindset yang positif di tengah pandemi yang sekarang masih berlangsung. Tadi Dr. Gamal sampaikan ketika ada masalah, itu pasti ada peluang yang kemudian kita coba untuk berikan kontribusi manfaat ya. Di antaranya adalah dengan menghadirkan empati, dan kita semua punya potensi untuk menjadi seorang sosioedukatif. Ya silakan rekan panitia dibuka. Kita akan coba bertanya langsung ke narasumber ya pada kesempatan sore hari. Ya, dari Mbak Murni Roshida ya, bisa di audionya. Ya, ini kesempatan bertanya langsung kepada narasumber ya. Mungkin sambil menunggu panitia membuka audio, silakan Pak Uzroni, mungkin sudah tersambung belum? Suaranya jelas nggak, Ustaz? Ya, jelas. Ya, silakan Ustaz. Ini forum tanya jawab atau gimana, Ustaz? Ya, silakan. Giliran Pak Uzroni tadi sempat terganggu kan sinyalnya. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa lebih baik. Jadi kita bisa mendapatkan input terbaik juga sore hari ini. Silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Mohon izin dilanjut. Kami berharap dengan pola pemberdayaan berbasis ternak ini, peternak-peternak kami, peternak-peternak yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu garda untuk ketahanan pangan. Apalagi kita melihat dan kita mengetahui pasca COVID ini imbasnya begitu sangat dirasa oleh banyak kalangan. Salah satunya adalah kalangan-kalangan yang ada di daerah dan di pedesaan. Maka kami menginisiasi untuk
lewat program yang berkolaborasi dengan Baitul Wakaf melakukan konsep wakaf produktif berbasis peternakan ini. Harapan kami dengan program wakaf produktif yang Ya, Ustadz Uzroni nampaknya ada gangguan lagi sinyalnya. diinisiasi oleh Baitul Wakaf dapat memberikan pengaruh positif bagi peternak-peternak mitra El Sifa yang depan banyak lagi peternak-peternak mitra yang manfaat dari program ini. Masya Allah, pendampingan kepada para peternak, manajemen pasca yang ada di daerah, di desa-desa. Ya, baik, kayaknya ada gangguan. Pun bisa menikmati hasil ternak yang coba kita inisiasikan, yang coba kita formatkan, sehingga pasca panen mereka. Halo? Iya, iya. Tadi suaranya sempat terputus, Ustaz Uzroni. Dilanjut, Ustaz? Ya, silakan. Ada sesi 2-3 menit lagi. Setelah itu kita akan buka forumnya untuk kemudian diskusi lebih lanjut. Silakan, Ustaz. Ada waktu 3 menit lagi. Baik, dilanjut sebentar. Harapan kami bahwa peternak-peternak yang kami bina dan kami berkolaborasi dengan Baitul Wakaf, bagaimana peternak dapat menjadi garda terdepan untuk ketahanan pangan, karena imbas dari pasca COVID-19 ini begitu terasa, begitupun dengan para peternak-peternak yang ada di daerah. Harapan kami peternak yang coba pendampingan untuk mereka mengetahui bakalan, manajemen kesehatan, manajemen pakan, dan manajemen pasca panen. Mereka dapat lebih peternak itu bisa memberikan kontribusi terbaik bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Peternak-peternak mitra kami ini juga tentu akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, pribadi-pribadi yang bisa berkontribusi kepada masyarakat luas. Harapan kami dengan kolaborasi kami yang ternak binaan plasma dengan Baitul Wakaf, ada sinergitas positif dan dampak sosial dan dampak kebaikan serta keberkahannya dapat mati oleh masyarakat luas. Demikian, Ustaz, barangkali kendala sinyalnya juga kurang baik kelihatannya. Kayaknya sinyalnya yang memang kurang baik ya. Ya, terima kasih. Baik, kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uzroni. Baik, kita kembali lagi ke sesi tanya jawab selanjutnya ya. Mungkin panitia membuka audionya untuk kemudian bertanya langsung kepada narasumber. Ya, pertanyaan pertama dari Makfira Maulida Putri. Silahkan ditampilkan wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira, perwakilan dari tim Say.id. Say.id ini termasuk bisnis yang bergerak sebagai sociopreneur dengan tagline berbelanja sambil berwakaf. Alhamdulillah, Say.id telah berjalan 1 tahun.
Dan kami konsisten setiap bulan menyisihkan 22% dari profit bersih untuk diwakafkan dengan bekerjasama juga oleh Baitul Wakaf. Tujuan kami ke depannya ingin menciptakan marketplace yang menampung berbagai produk UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, saat ini kami masih menggunakan sistem reseller. Dilemmanya kami saat ini masalah finansial. Apakah dengan mengambil produk dari supplier dan rebranding ulang agar modalnya itu lebih sedikit gitu ya, dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, menghilangkan konsistensi awal kami, dan seperti apa sebenarnya arah model sosial center yang sedang kami jalankan, Dok? Karena tadi sinyalnya terputus, jadi penjelasannya kurang. Dan sumber pendanaan yang sesuai untuk kami itu seperti apa? Karena salah satunya tadi kita udah mengikuti berbagai kompetisi tapi belum rezeki gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Mbak Makfiroh ya atas atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan ditujukan kepada Dr. Gamal ya, terkait dengan mana strategi untuk menarik investor gitu kan, terkait dengan model yang dikembangkan di sisi bisnis sosialnya, seperti itu. Terima kasih Mbak Mahfiroh. Mungkin bisa TikTok Mbak ya. Tadi Mbak sampaikan apa itu startupnya? Saya masih belum clear tadi. Produknya apa atau jasanya apa atau benefit yang diberikan apa? Kita bergerak di bidang wakaf. Jadi dana profit bersihnya itu disisihkan untuk diwakafkan gitu, Dok. Oke. Dengan tagline-nya berbelanja sambil berwakaf. Nah, cuman kita kan di sini belum ada marketplace khususnya gitu kan, belum ada webnya, jadi masih mengandalkan Instagram dan yang lainnya gitu. Dan produk-produk yang kami jual pun itu masih reseller gitu sistemnya, belum ngambil supplier. Jadi apakah gitu ke depannya kalau misalkan kami ngambil di supplier dan rebranding ulang itu akan menghilangkan konsistensi kami yang tadinya awalnya ingin menampung berbagai UMKM gitu, Dok. Ya, tadi saya belum clear soal ini aja Mbak. Produknya apa? Kan tadi clear bahwa Mbak wakafkan 22% ya. Produknya apa? Ada sandang, pangan gitu, dan ada juga program kreativitas lainnya gitu, Dok. Misalnya kayak pembuatan banner atau apapun itu gitu. Oke, mungkin kalau saya boleh kasih beberapa feedback. Satu, Mbak perlu clear dulu dengan bisnis modelnya. Clearkan bisnis model. Bisnis modelnya ini kalau kita bicara inisiatif, kita bicara tiga hal: produk, marketing, finance. Produk ini an item or service offered to give or sell ya. Jadi apapun yang kita berikan atau kita jual ke orang itu produk. Terus jadi Mbak coba pakai kanvas bisnis model, dilihat tuh strukturisasi dari bisnisnya di sana. Termasuk poin utama tadi bisnis modelnya. Gimana make money, terus benefit yang diberikan apa, indikatornya apa. Jadi Mbak coba masuk ke, setelah itu clear, tadi kan sudah mulai jelas ada yang dijual, terus ada dana yang diambil ya. Tetapi di situ yang saya mungkin boleh kasih advice kedua, Mbak perlu perkuat dari sisi inovasinya, distinktifnya. Jadi value proposition-nya perlu diperkuat. Value proposition apa sih bedanya Mbak dibandingkan perusahaan lain atau mungkin reseller ataupun penjual lain yang juga mendonasikan uangnya dia. Jadi itu poin kedua. Setelah Mbak klik sama bisnis model, coba cari sedikit pembeda. Let's say Mbak misalkan nanti akhirnya memutuskan untuk punya distinktif bahwa sekian persen semua belanja itu didonasikan, sehingga orang kan punya kesempatan untuk mau berbelanja di tempat Mbak karena ada social mission di setiap transaksi yang ada. Atau Mbak punya distinktif di produk yang spesifik atau dan lain sebagainya. Tapi menurut saya perlu ada value proposition yang membuat Mbak rise above the crowd ya, keluar dari kerumunan dan punya pembeda. Jadi competitive advantage, create self differentiation itu menjadi hal yang penting kedua ya. Nah, jadi clear business model, value proposition.
Karena begitu Mbak, ini yang penting. Kenapa? Karena tadi kalau ketika Mbak bicara pendanaan dan lain sebagainya ya, yang jelas audiens nanti akan berbeda ketika Mbak cari funding di kompetisi bisnis atau cari funding ke investment ya, atau cari funding ke grant atau hibah ya, dan lain sebagainya, itu beda orientasi mereka. Kita harus meletakkan inisiatif kita itu sesuai dengan kepentingan ya, atau konflik of interest dari masing-masing mitra yang akhirnya berkolaborasi dengan kita. Jadi itu mungkin poin saya yang ketiga, dengan distintif yang kuat tadi, dengan diferensiasi yang kuat, Mbak akan punya reasoning lebih begitu, atau memberikan alasan kenapa akhirnya partner mau mensupport kita. Jadi mungkin poin ketiga saya itu soal bagaimana Mbak bisa memposisikan inisiatif dengan bisnis model yang jelas, value proposition yang lebih dengan punya diferensiasi. Lalu keempat, tadi sebetulnya dengan tadi inovasi yang ada, akhirnya kita akan kompetitif. Jadi kita itu akan kompetitif dalam konteks kompetisi bisnis. Kita juga akan mudah mendapatkan trust karena punya pembeda yang kuat begitu. Lalu keempat, metrik ya. Jadi metrik itu begini, traction. EDN social entrepreneur kan mengukur berapa sih orang yang terbantu, berapa dana yang mungkin sudah Mbak salurkan gitu. Kalau saya lihat kan mungkin metriknya tadi berarti berapa transaksi yang ada, lalu berapa dana yang akhirnya tersalurkan, lalu setelah disalurkan ini benefit penerima manfaatnya berapa. Jadi traction metrik ini penting, dia akan sangat mempersuasif dan meyakinkan. Kalau traction metrik bagus, otomatis siapapun akan trust karena dia merasa resource yang dia berikan ke Mbak akan punya dampak yang besar ya. Atau ketika dia spending waktunya dia, tenaganya dia, pikirannya dia akan mampu memberikan value lebih di masyarakat. Jadi metrik traction itu menjadi hal yang keempat, dan memang kelima harus systematically ya. Jadi kalau perlu ada tim khusus memang yang memang fokus untuk mencari pendanaan, termasuk butuh mentor ya yang bisa mendampingi Mbak dalam memahami proses yang dilalui dalam konteks ini. Itu sih mungkin 5 hal, tapi mungkin yang highlight saya untuk Mbak adalah soal bisnis model yang perlu diperjelas, dibuat clear semuanya. Lalu kedua adalah differentiation. Itu yang mungkin masih perlu dioptimalkan lagi sehingga Mbak bisa kompetitif dan bisa akses pendanaan dengan lebih optimal. Terima kasih Mbak Makfira, semoga bisa membantu. Ya, Mbak Makfira, insya Allah kita berikan satu buku ya untuk melengkapi pertanyaan dan juga yang disampaikan Dr. Gamal nanti sebagai salah satu proses untuk mengembangkan kompetensi dan bisnis yang dilakukan. Buku lagi dok, nanti dokter yang ngasih pertanyaan ya. Nah silakan. Ya, yang kedua ini dari Nurwinsyah dari Lamongan, mungkin langsung bertanya aja ya. Ini kan lewat chat nih. Silakan dibuka audionya, kemudian silakan langsung bertanya kepada narasumber. Silakan Mas Nurwinsyah dari Lamongan. Ya, sudah muncul? Baik, kalau gitu saya bacakan ya pertanyaannya ya. Kepada Dr. Gamal, saya Nurwinsyah dari Lamongan, bagaimanakah cara meyakinkan pegawai dalam sociopreneur untuk bergabung dengan usaha kita? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Dan mungkin saya masuk dalam sisi people management. Tapi pertama disclaimer ya, saya bukan orang yang ahli di people management juga, tapi memang ada ya success field experience yang bisa diambil pelajaran bersama buat kita. Menurut saya ada, pertama tadi pemahaman sudah bagus bahwa tim itu penting. Innovation is team sport. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Inovasi adalah olahraga tim. No company or social enterprise ever created innovation. People innovate, not company. Jadi nggak ada perusahaan atau wirausaha yang berinovasi. Yang berinovasi itu ya orang di dalam perusahaan atau organisasi itu. Saya pelajari banyak Mas kemarin soal ini, dan menurut saya yang paling kuat adalah the passion pyramid ini. Jadi the passion pyramid itu satu tim yang passionate itu lebih berharga dibandingkan 40 orang yang bersemangat ya.
Jadi satu orang yang betul-betul passionate dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan itu lebih berarti. Caranya apa? Pertama, yang paling dasar, employee needs itu to be respected, dihormati. Terus kedua, to learn and growth. Kasih kesempatan untuk tumbuh, belajar, berkembang ya di tempat kita. Ketiga, to be insider. Berikan dia kesempatan mengambil keputusan-keputusan besar. Buat dia merasa bagian dari kita. Jadi emotionally contact, terus menjadi inklusif. Lalu keempat, to do meaningful work. Tanamkan bahwa kita pun berkorban. Kita pun berjuang buat orang lain. Tanamkan bahwa ini bukan soal recehan rupiah, tapi ini soal buat legacy bersama. Ini soal create impact di masyarakat begitu. Dan itu akan terasa ketika dia melihat kita berkorban banyak, kita sacrifices a lot of finance kita, waktu kita, tenaga kita, pengorbanan kita ya. Itu tentunya akan bisa dirasakan. Dan yang kelima, to be on winning team. Itu adalah membangun tadi passionate employee, building a high performance team. Jadi benar-benar kita membangun ini sehingga ada dampak yang optimal ketika tim itu sampai di titik passionate dengan apa yang kita kembangkan. Jadi ini mungkin bisa menjadi fondasi dalam membangun. Dan kalau dari anak milenial, tim milenial lebih susah karena anak milenial pindah 10 perusahaan dalam 10 tahun. Jadi nggak ada yang bisa jamin dia akan akan tetap bersama kita, tapi minimal stay longer gitu. And sticky, lebih dekat dengan kita itu dengan 4 hal ini. Respect, inspire, support, empower. Jadi hormat dengan mereka. Anak milenial itu baper, egonya tinggi, ya kan ya. Jadi perlu dipahami. Terus inspire, kasih dia inspirasi lewat apa yang telah kita perjuangkan dan capai. Terus support apa-apa ide-ide yang dia miliki, lalu empower, berdayakan dia. Terakhir, Greg Stell punya teori, yaitu bekerja untuk misi, not for salary. Terus keamanan psikologis ya. Jadi dia tidak takut melakukan atau tidak takut terhadap akibat dari kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia bisa berinovasi. Terus ketiga, ciptakan keragaman di tim. Saya punya data secara ilmiah, Mbak, saintifik yang menunjukkan tim yang lebih beragam akan punya pendapatan ya finansial yang lebih besar begitu. Jadi kata-kata perbedaan adalah sumber kekayaan itu bukan retorika, itu scientific evidence based ya. Dan yang keempat, menghargai kerja tim ya, bermurah hati kepada tim kita. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Ya, ini masih ada pertanyaan dari Hasbi S. Lutifmas ya. Luftimas, mungkin silakan dibuka audionya untuk bertanya langsung ke Dr. Gamal. Silakan, Mas Has. Baik, oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, izin bertanya, Dok. Saya Hasbi. Kebetulan saya dan teman-teman ini membangun perusahaan yang punya visi wakaf produktif, namanya Indiva Multiniaga. Nah, kita sekarang sedang membangun membangun program wakaf produktif gitu ya, dalam bentuk dapur. Jadi kita sekarang sedang membangun dapur umat dalam bentuk catering gitu. Nah, sekarang untuk pembangunannya sih sudah setengahnya. Kita jadi kemarin itu membutuhkan dana sebesar 2,4 miliar dan kemudian sekarang sudah hampir 50%-nya berjalan gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih sebenarnya benefit yang biasanya diharapkan oleh corporate gitu ya, yang mungkin bisa kita ajak untuk membangun proyek-proyek sosial ini gitu. Dan kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi tantangan utama sebenarnya saat kita mengajak corporate untuk jadi kita ngebangun bareng-bareng gitu sebuah proyek sosial ini gitu. Mungkin itu Ustadz yang ingin saya tanyakan dan terima kasih atas jawabannya nanti. Ini. Ya, terima kasih Mas Dabi. Tapi saya pikir Mas Rama yang lebih berhak menjawab ini. Silakan Mas Rama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Justru kita lagi belajar sama Dr. Gamal nih, banyak nilai yang kemudian dibangun. Nanti mungkin saya tambahkan sedikit, silakan Mas. Ya, kalau pertama memang kita pasti punya visi ya.
Dan kalau kemudian bicara visi itu adalah hal yang baik, maka kemudian program yang kita jalankan juga adalah program yang baik. Dan setiap corporate itu pasti juga punya sisi kepedulian, punya kemudian kecenderungan program-program yang mana yang kemudian akan menjadi mitranya seperti itu. Ya, kalau kita pertama memang melihat dan mengidentifikasi dari sekian banyak corporate yang ada, mana yang kemudian punya visi yang sama, gitu kan? Mana kemudian yang punya kepedulian di sektor yang sama, sehingga itu yang kemudian akan menimbulkan banyak persamaan ketika kemudian kita melakukan kolaborasi. Yang kedua juga, ya pertama memang kita tidak mungkin bekerja sama dengan yang tidak sama ya, secara muatan. Ya kalau kita entitasnya lembaga zakat misalnya atau lembaga wakaf, ya pasti sinerginya dengan yang afiliasinya kepada syariah misalnya seperti itu. Tidak mungkin dengan perusahaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut seperti itu. Ya singkatnya segitu dok, sebenarnya dokter yang punya banyak pengalaman nih. Terima kasih. Kalau saya jujur kami to be honest lebih banyak memang fokus di international funding ya. Jadi memang kalau dari national funding ada banyak yang kami terima, tapi commonly lebih ke arah kita yang di involve di offering. Tapi itu Mas, kalau saya lihat sih kalau dari pengalaman kami kuncinya di tadi innovation itu yang paling penting. Jadi kita jadi begini, orang kalau bekerja sama dengan common program kan dia bisa menemukan banyak lembaga. Contoh nih, ada ribuan klinik mungkin di Jawa Timur, tapi kami klinik asuransi sampah. Jadi kami rise above the crowd, menarik innovation sehingga atraktif ya untuk mendapatkan support dan kolaborasi. Ada sebenarnya nanti Mas bisa pelajari namanya collaboration strategy ya. Jadi gimana kita bisa menempatkan diri kita ataupun partner sebagai mitra kolaborasi yang tepat. Jadi pertama tadi innovation, distinctive, great self differentiation, competitive advantage. Karena kalau nggak gitu effort kita akan besar. Tapi kalau kita inovatif banget ya, effort sedikit aja, itu kita dorong, dia sudah bisa growth dengan cepat. Karena tadi diferensiasi yang dimiliki. Kedua, saya kembalikan lagi soal reputation, lalu credibility, ya kan, team profile itu menjadi penting. Sering orang mensupport itu kadang-kadang who before what ya. Jadi orang biasanya lihat tren. Kalau saya lihat trennya dulu ke depan seperti apa. Ada tren yang berbeda-beda tentunya di waktu yang berbeda. Habis lihat tren, dia akan lihat siapa orangnya. Setelah lihat siapa orangnya, dia baru akan lihat kayak financial statement, terus traction, metric, report. Jadi itu 3 hal ya di luar innovation yang Mas perlu perhatikan, yaitu soal tren yang ada. Jadi ada tahun-tahun yang sekarang lagi COVID nih, mungkin yang di sektor COVID akan punya attention lebih. Lalu misal ketika ada climate change atau apa, kadang-kadang ke arah sana. Jadi tren itu berpengaruh, terus apalagi tren ke depan misal digital, itu akan tentunya sangat mempersuasif ya orang-orang untuk punya kolaborasi lebih karena dianggap lebih efektif, efisien, mungkin punya dampak yang besar. Setelah tren, ya bangun reputasi diri. Portofolio itu kartu nama terbaik. Kalau kita sudah punya karya nyata, itu akan jadi kartu nama buat kita, dan kita akan attract dan mendapat. Dan yang ketiga, setelah itu baru kita bicara tadi traction, metric, ya. Jadi ukuran dampak nyata. Jadi misal Mas tadi sudah terkumpul segitu, saran saya sih mulai dari apa yang ada aja. Jadi nggak usah tunggu sampai 2,4 M ya terkumpul baru di start gitu. Ya start aja dengan apa yang ada, nanti kan akan growth. Tapi akhirnya Mas sudah punya metric di situ, punya traction di situ, yang itu akan jadi modal besar. Jadi social impact assessment itu adalah faktor yang sangat penting dan fundamental untuk kita mendapatkan support dari berbagai mitra di luar sana. Mungkin itu 3 hal ya yang bisa Mas implementasi dan terapkan secara optimal untuk mendapatkan dukungan. Terima kasih Mas Hasbi, sukses selalu, keep in touch. Amin, amin. Dok, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim dengan Dokter Gamal. Ya, baik. Kita tersisa waktu sebenarnya tinggal 10 menit ya, gitu. Mungkin kita akan coba dengarkan dari Pak Uzroni, mungkin ada statement yang ingin disampaikan. Silakan, Ustadz. Mudah-mudahan sinyal sudah agak bagus nih. Ya,
Masih di mute kayaknya. Oh, halo. Sinyalnya kayaknya masih susah ini di Bandung. Oh, masih susah. Oh, baik kalau gitu. Ya, silakan satu pertanyaan lagi ditujukan dan dibuka audionya. Masih ada dari rekan-rekan semuanya? Sering itu hadir ke saya ngomong nggak kedengaran. Ya, mungkin kembali ke Dr. Gamal ya, sebelum nanti ada closing statement. Ya, halo dok. Ya, mungkin ini dok, ini mungkin menjadi sebuah penekanan ya kepada ini kan kepada anak muda yang hadir pada kesempatan sore hari ini juga. Mungkin apa yang bisa kita lakukan nih di tengah pandemi seperti ini dikaitkan dengan social entrepreneurship ya, jadi hal yang penting juga membangun kewirausahaan sosial di tengah kondisi yang kita lihat banyak orang sekarang kesulitan, banyak orang kemudian juga tampaknya terkait dengan kondisi-kondisi yang semakin sulit ya ke depan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rama. Wait few seconds, saya mohon izin share. Nah ini, kebetulan buku keempat saya judulnya Next Normal, jadi relate dengan yang Mas tanyakan. Tapi saya coba langsung masuk ke keyword-keyword yang esensial soal pertanyaan ini. Jadi pertama, kita ini yang berada dalam pemulihan yang lambat, panjang, dan bergelombang. Jadi berhentilah berpikir kapan ini selesai, tapi acceptance ini adaptasi cepat, bangun resiliensi, dan segala berkarya. Jadi ini long term, 2022 bahkan setengah bulan lalu saya rapat, terus dapat feedback dari beberapa epidemiolog itu, diprediksi di Indonesia 2022 baru berakhir. Jadi let's say 1,5 tahun lagi gitu, kita akan seperti ini, sehingga kita harus paham dan beradaptasi dengan cepat dalam situasi sekarang. Lalu kedua, goncangannya itu dua yang utama. Dan prioritas kita itu dua, life dan livelihood. Kehidupan dan mata pencaharian. Jadi kalau boleh saya sarankan prioritas arah gerak sekarang itu di dua hal ini. Memberikan keselamatan kepada warga, ya, pencegahan penularan. Kedua adalah support secara ekonomi. Ya, makan makanan sembako dan sebagainya, yang basic needs dan lain sebagainya, yang itu bisa mensupport mereka untuk bisa tetap survive dalam situasi. Lalu ketiga, kita akan coba masuk, jadi sebenarnya nggak semua terpukul ya, ada 4 perubahan yang fundamental selama pandemi ini. Satu, orang sekarang memilih stay at home, work from home, nesting at home. Kedua, peningkatan keterlibatan teknologi digital. Ketiga, orang punya tekanan finansial yang luar biasa ya, jadi udah perubahan psikologis karena banyak goncangan finansial dialami. Di banyak negara turun mulai 27 hingga 70%. Nah, lalu bagaimana? Tetapi sebenarnya nggak terpukul semua. Ada sektor-sektor yang dia itu malah bisa berselancar ya di gelombang pandemi ya. Riding new wave ya. Ada sektor yang tumbuh, total 15% sebetulnya, sektor itu malah diuntungkan, 10% yang terdampak katastrofik. Nah, kalau misalnya memulai bisnis sekarang, ambil yang sekarang potensial winner. Perlengkapan layanan medis, pengolahan detail makanan, healthcare, personal care, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Lalu kedua, bangun 3 hal. Ada 3 skill yang penting sekarang. Satu, resiliensi ya tadi, ketahanan fisik, mental, sosial, spiritual. Kedua adalah beradaptasi dengan cepat. Itu menjadi hal yang penting. Orang ada yang bisa memimpin dalam situasi normal, tapi kena tekanan sekuat ini kadang-kadang nggak survive, dan banyak sebetulnya startup yang sudah say goodbye dengan kita di Indonesia. Startup yang sudah series A, B udah pamit ya di sini, dan ya menyatakan berhenti beroperasi karena tekanan akibat pandemi. Jadi resiliensi itu penting ya, adaptasi, resiliensi ini 2 hal yang fundamental untuk kita bisa survive, struggling. Dan yang ketiga, mindset kita jangan hanya defense tapi juga offense. Jadi masalah adalah sumber awal akhirnya inovasi, masalah adalah peluang yang belum teridentifikasi. Contoh bahkan ini kosmetik di Wuhan, saat 40% tokonya ditutup saat pandemi, tapi ternyata pertumbuhannya 200% ya, karena dia mampu beradaptasi dengan cepat, menggunakan teknologi digital, lalu mentransformasi struktur, bahkan tupoksi ya, di organisasinya sesuai dengan situasi pandemi. Jadi saya ingin sampaikan, some people focus on near-term survival, but great leader
prepare for the next normal. Jadi nikmatilah tantangan ini ya, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Nanti mungkin usia 50 kita bakal cerita sama anak-anak kita ya. Dulu waktu Bapak masih muda ada pandemi di Indonesia ya. Orang nggak bisa keluar rumah, banyak yang meninggal di dunia, bahkan 30-an juta yang terinfeksi, 1 juta sudah meninggal. Apakah kita hanya akan bercerita tentang itu? Atau mungkin kita juga akan bercerita bahwa kita melakukan sesuatu ya, untuk membantu masyarakat dalam situasi yang sulit ini. Jadi kawanku semuanya, lihatlah this is golden moment. This is our moment, guys. Bagi wirausaha sosial ini adalah momen besar untuk kita membantu masyarakat melewati masa sulit ini. Terima kasih, Mas Rama. Ya, wah ini luar biasa dok. Jadi lebih lengkapnya nanti di buku itu ya, The Next New Normal ya. Luar biasa. Jadi inspirasi juga ternyata kondisi sekarang untuk kemudian menuliskan gagasan menjadi sebuah buku ya. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi bagi kita semuanya, bagaimana kemudian kita juga menjadikan pandemi ini dalam perspektif mindset seorang socialpreneur, maka dia adalah golden moment yang kemudian bisa menghadirkan perubahan sosial di sekitar kita. Bagi yang bertanya, nanti silahkan WhatsApp panitia ya. Nanti kita akan berikan beberapa gift kepada rekan-rekan semuanya yang mungkin tadi belum saya sebutkan. Sepertinya sudah berakhir ya. Sebagai penutup dari Ustadz Uzroni, ada yang mau disampaikan? Silakan Ustadz. Apakah sinyalnya juga masih terkendala? Kita coba dengarkan ya. Silakan. Ya, gimana Ustaz? Ya, silakan sebagai closing, ada yang ingin disampaikan untuk sore hari ini? Jadi bingung ya Ustaz, closing statement. Ya, untuk memberikan semangat ya. Saya yakin Pak Uzroni sudah buat kepada peternak yang ada di Cirebon, ya terutama yang terdampak sekarang, mungkin juga masih bisa memberikan supporting motivasi di sore hari ini kepada kita semuanya. Closing statement-nya mudah-mudahan dengan mitra ternak kami di momen pandemi ini mereka bisa survive, terus bisa kuat dan bisa berkontribusi ke ketahanan pangan, dan tentu minta doa kepada semua pihak. Mudah-mudahan program ini terus bisa memberikan nilai kebermanfaatan bagi orang banyak. Dan terima kasih kepada Baitul Wakaf yang sudah mensupport program ini, yakni program wakaf produktif berbasis peternakan. Demikian Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Pak Uzroni. Tergamal silakan, ada closing statement untuk teman-teman. Pesan terakhir dari saya buat kawan-kawan semua, khususnya buat generasi muda ya. Kita ini barat matahari pukul 12 siang, itu paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Terakhir saya mau satu cerita aja singkat. Mungkin kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur ya. Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang, ditanami 1.550 pohon kurma. Saat itu beliau membeli sumur itu seharga 20.000 dirham ya, atau 5 miliar. Akhirnya diberikan buat minum masyarakat. Lalu beliau membeli sebuah ladang. Dari ladang itu berkembang terus sampai sekarang. Jadi bayangkan sampai hari ini bertahan 1.440 tahun ya. Ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan. Ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan, dan baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar atau 50 juta real. Dan keuntungannya separuh untuk fakir miskin dan anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Kawanku semuanya, dari beliau kita bisa belajar. Detik ini miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Lalu Allah menjawab, sekali-kali tidak
bisa. Oleh karena itu pesan terakhir dari saya buat kawan-kawan semua, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gamal, Ustadz Uzroni atas penyampaian dan closing statement-nya. Kita tidak akan pernah bosan mendengar beliau berdua berbicara ya, redaksi yang kemudian memberikan semangat ya kepada kita semuanya dan kontribusi yang memang sudah nyata di tengah masyarakat. Insya Allah kita akan menjadi pelaku social entrepreneurship selanjutnya yang kemudian memberikan dampak sosial juga kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Baik rekan-rekan semuanya, para sahabat yang sudah bergabung pada sore hari ini, acara kita sore hari ini sudah selesai, Wakaf Fest 2020 ya untuk yang kedua. Dan kita akan jumpa lagi pada Wakaf Fest selanjutnya di bulan November. Insya Allah nanti akan menghadirkan narasumber yang lain ya bagi yang sudah registrasi program-program yang akan kita lakukan pada bulan-bulan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, atas juga semua proses yang upayakan untuk hadir. Mungkin kita sisakan waktu 2 menit untuk sharing session, foto bersama ya, sharing session. Buka videonya, gambarnya untuk kemudian kita ambil foto bersama. Tuh. Silahkan dibuka audionya. Mana ini mana? Ya, silahkan panitia mulai mengklik halaman pertama dan halaman kedua. Ya. Ya, baik. Baik. Untuk kesempatan sore hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu yang diluangkan. Nah, hari ini adalah hari libur, tidak gampang ya untuk kemudian bisa terus belajar. Tapi kita adalah pembelajar yang kemudian terus berupaya untuk memberikan manfaat serta kontribusi. Terima kasih dari saya, Rama Wijaya. Selamat sore, sampai jumpa di bulan November dalam aksi wakaf yang ketiga. Insya Allah kita akan bertemu lagi dan bersilaturahim dengan suasana dan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.